Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria, saya dari Prodi Biologi kelas C. Pengertian biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan. Berkat pendalaman biologi, kita tahu banyak hal mengenai tubuh kita dan makhluk hidup lainnya. Misalnya, tentang asal-usul manusia dan makhluk hidup. Berkat penelitian genetika dan pengembangan teori evolusi, kita tahu nenek moyang kita. Contoh dari manfaat mempelajari ilmu biologi adalah 1. Menjelaskan perubahan tubuh manusia. 2. Memberikan jawaban untuk masalah skala besar. 3. Mengajarkan konsep tentang kehidupan dasar. 4. Membantu menjawab pertanyaan fundamental. 5. Penelitian. Pengertian sel, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, serta organel hewan dan tumbuhan. Sel merupakan unit atau satuan zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Sel pada hewan beda dengan sel lainnya, karena tidak memiliki dinding sel sehingga dapat bermacam-macam bentuknya. Organel hewan dan tumbuhan. Materi genetik berupa DNA, lisosom, kromosom, sitoplasma, inti sel, badan Golgi, membran inti, mitokondria, ribosom, sitoskeleton, retikulum, endoplasma. Tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil. Di dalam struktur biologi, organisasi kehidupan terdiri dari berbagai tingkatan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tak dapat diubah. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik seperti bertumbuh menjadi besar. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup akan muncul secara alamiah. Contoh pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan seperti pada gambar. Jaringan pada hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 jenis, ialah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan pelindung dan mengatur zat masuk dan keluar atau transportasi zat, dan proses penyerapan atau absorpsi. Jaringan otot terbagi menjadi 4. Otot polos berada di pembuluh darah, organ pencernaan, pernapasan. Otot lurik atau rangka berada di rangka, otot jantung berada di jantung. Jaringan ikat yaitu untuk mengikat antar jaringan atau antar organ. Jaringan saraf untuk menghantarkan rangsangan. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. 2. Jaringan penyokong. Seperti namanya, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. 3. Jaringan dasar. 4. Jaringan pengangkut. 5. Jaringan pelindung. Hukum Mendel 1 dan Hukum Mendel 2. Hukum 1 Mendel berbunyi segregasi atau pemisahan gen secara bebas. Hukum 2 Mendel berbunyi pengelompokan gen secara bebas. Pada hukum 1 Mendel terjadi pada persilangan monohibrid
Adapun hukum dua Mendel terjadi pada persilangan dihibrid. Macam-macam organisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler, maupun bersel banyak, multiseluler. Jenis-jenis mikroorganisme yaitu bakteri, virus, parasit, jamur, dan ragi. Sekian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.